Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Hari ini kita akan belajar biologi tentang hereditas manusia. Allah menciptakan setiap makhluk hidup di bumi dengan keistimewaan tersendiri. Setiap makhluk hidup merupakan individu unik yang berbeda dengan individu yang lainnya. Seperti gambar di atas, kita dapat melihat Allah menciptakan manusia dengan berbagai ciri khas dari masing-masing. Ada yang berambut keriting, ada yang berambut lurus, ada yang warna kulitnya putih, ada yang sawo matang, dan lain-lain. Pada gambar di bawah, kita dapat melihat dua anak kembar. Walaupun mereka kembar, tetapi pasti dari masing-masing individu itu mempunyai ciri khas masing-masing, atau dari sisi kecerdasan, dari sisi tingkah laku, pasti mereka ada perbedaan. Allah telah berfirman dalam Al-Quran di surat Al-Hujurat ayat 13, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal." Dalam ayat tersebut, Allah telah menyampaikan bahwa orang-orang digolongkan dalam bangsa dan suku yang berbeda-beda. Dan perbedaan dari masing-masing setiap individu diturunkan dari kedua orang tuanya atau dari pewarisan sifat. Mirip siapakah Anda? Papa, mama, kakek, nenek, atau tetangga? Pastinya kita akan lebih mirip papa, mama, atau saudara kita ya. Sifat anak yang diturunkan dari kedua orang tuanya telah ada sejak pertama kali terbentuknya zigot. Sifat yang dimiliki ayah akan bergabung dengan sifat yang dimiliki ibu saat terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Dalam sel sperma dan sel ovum terdapat materi pembawa sifat yang dinamakan dengan materi hereditas. Materi hereditas merupakan materi yang menyimpan sifat atau informasi yang akan diturunkan. Materi hereditas pada organisme adalah molekul DNA. Unit-unit pencetak sifat yang terdapat pada molekul DNA disebut dengan gen. Miss Herma akan menjelaskan tentang gen, DNA, dan kromosom. Di dalam sel terdapat inti sel. Di dalam inti sel itu terdapat kromosom. Gen sebagai unit hereditas terletak di dalam kromosom. Kromosom terdiri dari DNA, RNA, dan protein. Anyaman benang DNA dan protein yang menjadi penyusun kromosom disebut kromatin. Bentuk kromosom adalah berbentuk seperti kupu-kupu dengan 4 lengan, yaitu 2 lengan panjang dan 2 lengan pendek, dengan di tengahnya disebut sentromer. Pertanyaannya, berapa jumlah kromosom pada manusia? Kromosom dari sel telur yang dihasilkan oleh wanita dewasa itu berjumlah 23 kromosom. Kromosomnya haploid. Nah, sel sperma juga mempunyai 23 kromosom haploid. Haploid itu disimbolkan dengan N. Kemudian ketika terjadi fertilisasi, maka akan bercampur menjadi kromosom yang diploid. Artinya jumlahnya 2 kali 23 sama dengan 46 kromosom. Kromosom dalam tubuh manusia atau organisme ada 2 macam, yaitu kromosom badan atau autosom dan kromosom seks atau genosom. Kromosom badan tidak menentukan jenis kelamin, sedangkan kromosom seks atau genosom menentukan jenis kelamin.
Pada sel tubuh manusia terdapat 22 pasang autosom dan sepasang gonosom. Gonosom manusia terdiri atas kromosom X dan kromosom Y. Jika pasangan gonosomnya XY, maka individu tersebut berjenis kelamin laki-laki. Namun, jika pasangan gonosomnya XX, maka berjenis kelamin perempuan. Demikian materi hereditas kali ini, semoga dapat dipahami. Jika belum paham, boleh chat WA ke Miss Erma. Sekian, kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.